Sombong itu batrul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Itu disebut dengan sombong. Nah, ciri-cirinya apa ya? Dia menolak kebenaran. Ketika lagi duduk dimintai pendapat banyak orang yang dia mau pendapatnya dia aja yang didengar, pendapat yang lain enggak. Itu tanda-tanda orang sombong. Menikmati anugerah atau ciptaan Allah. Iya. Itu ada istilahnya nggak, Bib? Apa sih maksudnya? Hati anda niatnya melakukan itu karena ingin dipuji orang apa tidak, ingin mendapatkan perhatian orang atau tidak, ingin mendapatkan pandangan manusia atau tidak, gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tom Sancong. Kenapa Tom Sancong? Beda poli. Ini kan biasa nyok murid magang dengan sejuta pertanyaan. Asik. Bagaimana, Bib? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, sehat, segar. Ya Allah, Ramadan semakin Habib, sudah pergi. Oh iya benar, sudah. Semakin pergi, sehari demi sehari sudah mulai hilang. Iya, Bib. Seakan-akan ya Ramadan bilang semakin semangat lagi. Betul. Jangan loyo. Betul, Bib. Dan tetap diberikan keistiqomahan insyaallah sampai kita bisa menjalankan ibadah di penghujung Ramadan. Amin. Tapi Bib, sudah lihat penampilan saya? Ada berubah ya? Iya dong, Ada yang sudah berubah, belajar iya. dengan Habib berapa hari ini. Lumayan, Sudah alhamdulillah. pakai peci. Iya kan? Sudah mirip siapa, Bib? Kalau lihat? Hai Haji. Oh, masih sama, beda polis. Sudah tampilan muslim begini, Bib, ya kan? Jadi sudah kurang sini, kurang apa? Ada sedikit tali. Coba gini. Tinggal mau tempel ini apa? Kertas berhenti. Bisa jadi, cuman ya biar sajalah. Tapi sudah dengan seperti ini server udah agak mirip. Ya, Agak mirip. Sudah mulai bisa bergabung Ya, kan dong, Bib, ya kan? alhamdulillah. Iya. Sehat ya? Iya, alhamdulillah, Bib. Oke, gimana? Menarik, Bib. Ini kita kan sudah beberapa hari melewati puasa. Kemarin kita sudah bahas beberapa topik juga dengan bintang tamu juga, Bib, ya kan? Nah, sekarang, Bib, kemarin kita tuh sempat membahas soal 3 penyakit hati. Oke. Habib masih ingat kan? Ingat. Ya, kemarin kita baru sempat membahas masalah ria. Oh iya. Nah, betul. sekarang kita mau bahas tentang ada 2 lagi tuh, Bib. Hasad dan sombong. Hasad Kan kalau dan hasad sombong, kan hampir mirip kan, Bib, ya? Ya, coba kita lebih ini ke sombongnya, Bib. Ini pengen dibahas. Hasad sih beda. Hasad beda? Hasad itu iri. Oke. Hasad Hasad itu iri. iri. Oh, salah juga berarti catatan saya ini, Bib. Salah. Nanti dikoreksi nih, Bib. Aduh. Siap, Bib. Ini yang barusan diambil Dari mana, Bib? mencari kitab suci. Ini adalah, jadi saya sudah belajar, Bib. Saya searching di ini. Kalau ternyata menuntut ilmu itu kita juga harus persiapkan diri, Bib. Betul, Selain harus persiapkan hati, diri juga, Orang kan Bib. kalau perang kan harus ada senjata, harus ada perisai. Betul. Kalau penuntut ilmu harus ada pulpen, harus ada buku. Iya. Tapi karena masih magang, Bib, cuma bawa bukunya ini, Bib. Dari pulpen baru. Nah, inilah. Ini di Oke, zaman. tapi tenang, Bib. Saya sudah Oke. catat, Bib, ini pertanyaan-pertanyaan. Biar nanti kan pas nanya Habib bisa sembari Oke, diingat. siap. Gitu kan? Nah, ini, Bib, terkait masalah hati. Kembali kita ke hati. Nah, ini, Bib, sekarang ini tuh Jadi hati itu belum pertanyaan tadi. belum, Oke. baru mau mulai ini. Jangan langsung jawaban. Jadi, Bib, ini hati ini kan seperti penyakit yang ada, berasa tapi kelihatannya tidak ada, tidak Oke, nampak, Bib. memang. Nah, itu kalau dari Habib sendiri ada nggak itu ciri-ciri yang paling mudah kita sebagai orang biasa paham atau tahu kita ini lagi terserang penyakit hati? Nah, Oke. itu ada nggak, Bib, kira-kira? Ya, Bib? sebenarnya penyakit hati itu kan banyak. Ada riaknya, ada sombongnya. Jadi maksudnya sombong maksudnya. Ya, disombong ya. Oh, benar, disombong. Bib. Jadi kalau disombong itu sih ciri-cirinya banyak. Kita harus tahu dulu sombong itu apa. Sombong itu batrul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Oke. Itu disebut dengan sombong. Nah, ciri-cirinya apa ya? Dia menolak kebenaran.
ketika lagi duduk dimintai pendapat banyak orang yang dia mau pendapatnya dia aja yang didengar, pendapat yang lain enggak. Itu tanda-tanda orang sombong. Begitu juga merendahkan orang, ya kan, kayak merendahkan si miskin, status sosial itu kan berkaitan dengan status sosial itu rata-rata seperti itu. Yang punya pangkat merendahkan yang bawahan, yang si ahli ibadah merendahkan ahli maksiat, itu semuanya termasuk sombong. Itu semuanya termasuk sombong. Jadi kita tinggal bagaimana menjaga hati itu untuk tidak masuk kepada sifat yang dibenci. Dan sombong ini kan sifatnya iblis. Sifatnya iblis. Iblis itu ketika disuruh sama Allah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Jadi ketika Allah menyuruh malaikat dan iblis untuk sujud kepada Adam, sujud penghormatan, maka malaikat mau. Fasajadu illa iblis, kecuali iblis yang enggak mau. Aba, dia nggak mau, wastakbar, dia sombong. Nah, pasti ditanya sama Allah, kenapa engkau nggak mau sujud kepada Adam? Gitu. Maka jawabannya iblis sederhana. Kata iblis, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan iblis engkau ciptakan dari tanah. Jadi dari unsur yang berbeda ini, ya menurut dia api itu lebih mulia gitu loh. Oke. Jadi status sosialnya beda nih, Bib ya. Saya lebih mulia dari Adam. Ngapain saya sujud sama dia? Itu kan sombong. Nah, artinya dari sifat inilah akan muncul sebenarnya yang namanya ria. Itu kan dia menampakkan amalnya. Sombong, ria. Saya ini ahli ibadah, saya tercipta dari ini, saya ini. Biasanya dia nampakkan seluruh amal-amal kebaikannya. Nah, muncul lagi yang namanya ria tadi itu. Nah, akhirnya gara-gara ria, yaitu hasud. Dia mau Adam itu keluar dari surga. Itu yang saya bilang, 3 penyakit, 1 kesatuan. Saling mengikat satu sama lain. Orang kalau sombong pasti tidak menutup kemungkinan dia ria. Orang kalau ria pasti dia sombong, pasti dia hasad. Orang kalau hasad dia sombong, dia ria. Gitu terus. Pasti terikat, Bib ya. Terikat. 3 penyakit yang harus dihindari. Dan itu pasti ini Bib, itu biasanya menyerang orang-orang jahat atau orang-orang baik juga ada ya bisa terkena penyakit ini, Bib. Iya dong, orang baik malah lebih rentan ini orang baik. Orang baik ini kan kadang-kadang dia tidak sadar. Orang jahat ya jelas-jelas, misalnya orang memang sudah dengan kesombongannya. Allah kan bilang wala tusair khaddaka linnas, jangan kamu bangga palingkan wajahmu dari manusia. Itu kan sombong disebutkan dalam Al-Qur'an. Sehingga yang berhak sombong itu kan Tuhan. Kita nggak berhak sombong. Sehingga siapa yang memakai bajunya Tuhan ini, kata Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, adzabtuhu, saya akan adab dia. Karena kata Allah, al-kibriya uridai, kesombongan itu adalah pakaianku. Jadi jangan ambil pakaian Tuhan. Barang siapa yang mengambil pakaianku ini, kata Allah, adzabtuhu, saya akan azab dia. Jadi jangan main-main. Yang berhak sombong Allah. Kita ini kan nggak ada yang kita punya, ngapain kita sombong gitu loh. Tapi banyak sekali, Bib, sekarang itu ya, yang sombong-sombong seperti itu ya, Bib ya. Nah, ini yang dekat dengan kita, Bib ya, kayak relate gitu, Bib. Sekarang itu juga banyak sekali nih kayak orang-orang yang sering posting di media sosial, story mereka lagi liburan, lagi begini, dapat apa gitu. Tapi dengan melabeli bahwa ini adalah self reward mereka, penghargaan terhadap diri mereka, sehingga mereka ya menikmati kayak itu menurut Habib itu sombong apa gimana sih? Artinya jangan sampai masuk kepada ranah ria juga, ranah sombong juga. Sebenarnya sombong itu sih merendahkan orang, dia nggak masuk sampai ke situ, dia mungkin bisa masuk kepada ria. Nah, ria ini juga agak rawan. Cuman kalau seandainya niatnya, misalnya saya niat posting supaya menjadi motivasi yang lain juga, dia yang pelit bisa ngajak keluarganya untuk berlibur. Kadang-kadang ada orang yang banyak uang tapi nggak pernah ngajak keluarganya, duitnya banyak nggak pernah ngajak. Ini berarti orang yang pelit. Maka dia ingatkan itu niatnya dakwah bagi orang-orang yang pelit di luar sana, supaya mereka juga bisa ajak istrinya, ajak anak-anaknya untuk berlibur seperti itu. Jadi niatnya seperti itu. Kemudian juga bisa dia niat tafakur. Ini loh gunung-gunung yang ada di Eropa, ini loh gunung-gunung yang ada di sini. Kan tafakur. Melihat nikmat Allah, melihat penciptaan Allah, ini loh ciptaan Allah semuanya. Kan kalau sudah seperti itu kan niatnya, maka insya Allah yang tadinya niatnya mungkin pamer, memperlihatkan di Eropa, insya Allah kan bangga apa. Niatnya awalnya itu, akhirnya dia rubah. Jadi riya dan tidak itu tergantung niat, gitu kan. Sombong dan tidak itu tergantung niat. Nah, jadi niat itu penting, sehingga kata Nabi innamal a'mal binniyat. Nah, jadi menurut saya orang yang posting itu ya boleh-boleh saja, yang penting tinggal dia tata niatnya. Oke, itu sama kayak tadi Bib bilang, menikmati
anugerah atau ciptaan Allah. Iya. Itu ada istilahnya nggak Bib? Apa sih maksudnya Istilahnya untuk menikmati? Tafakur, Ya. tafakur, iya kan? Iya, iya. Atau maksudnya istilah apa ini? Ada melihat istilah ciptaan Iya, Allah. melihat. Saya pernah dengar tuh Bib, ada istilah kata apa? Kalau melihat ciptaan Allah, melihat ciptaan Allah itu disebut dengan tafakur. Kalau mengungkapkan nikmat Ya, Allah, ya, Bib. itu namanya tahadus bin nikmat. Tahadus bin nikmat. Jadi tahadus bin nikmat ini ya boleh-boleh saja. Misalnya sering umroh, dia sampaikan alhamdulillah saya setiap bulan itu Allah anugerahi umroh 2 kali misalnya. Tapi dia bilang itu untuk apa? Untuk dia memotivasi yang lain. Kemudian dia ingin ungkapkan bahwa nikmat Allah itu luar biasa. Dan itu tidak mustahil juga akan engkau dapatkan ketika engkau berusaha, ketika engkau berdoa gitu loh. Jadi artinya apa ya, tahadus bin nikmat itu bukan hanya sekedar menyampaikan, tapi dia itu betul-betul merasakan nikmat Allah Ta'ala, bukan niat pamer dan lain sebagainya. Itu juga harus ditata betul niatnya. Iya. Seperti Iya, itu. iya. Sama seperti sekarang kan Bib, saya mau tahadus bin nikmat dulu nih Bib. Mau menikmati ini nastar kue dari 3 Kitchen ini Bib. Nikmatnya luar biasa. Nikmat ini Bib. Ini kan salah satunya kan dibuat oleh ciptaan Allah kan, ya kan? Iya. Kan? Jadi nggak bisa bikin kue yang enak Bib. Insyaallah, Ya, Bib. Ayo Bib, cobain Bib. Ada Bismillah, yang bismillah. iya, silakan Bib. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bagaimana Bib? Alhamdulillah. Gimana Bib rasanya Bib? Saking lembutnya hampir gigi tadi hampir lidah tak gigi. Saking dia langsung lumer di mulut Bib. Itu dia. Allah. Masya Allah. Masya Allah. Makan kalian nggak makan? Ayo. Bro, Oke. kado bro. Iya. Ya itu Bib. Masya Allah, menikmati. Alhamdulillah. Apalagi ini Bib, sekarang kita juga menikmati sofa, tempat Alhamdulillah. kursi yang nikmat, Alhamdulillah. ya kan, nyaman kan Bib kan? Alhamdulillah. Nyaman. Masya Allah. Kalau mau Habib mau cari yang seperti ini, langsung aja ke Informa. Informa apa? Nama orang apa? Bukan Bib, nama nama toko. toko. Informa. Informa. Iya. Saya kalau belanja pasti Informa. Informa Bib. Informa. Beli perabotan rumah, Iya, ya kan, seperti Informa. meja ini, kursi, Ini ya kan? ada USB juga ini ya? Iya Bib. Bisa charger juga? Bisa Bib, charger Canggih HP betul ya? bisa, canggih dia Bib. Jadi Oke lah. bukan cuma menjual perabotan, tapi sudah ada kombinasi modernnya Bib. Oke. Kayak gitu. Alhamdulillah. Lanjut Bib. Lanjut. Kita masih banyak pertanyaan ini yang Oke. saya mau tanyakan sama Habib. Nah ini Bib, kalau kita kira-kira Oke, thank you. posting di sosial media terkait amal yang kita lakukan, ya, itu menurut Habib perkara yang wajarkah, bisa kita lakukan, atau jangan setiap saat kita pamer soal ibadah gitu Bib. Maksudnya jangan sampai, karena juga apa ya Bib ya, sering juga kekhawatiran jangan-jangan ini kita udah pamer atau apa, itu gimana Bib? Kembali lagi kepada niat. Kita kalau niatnya mendakwai orang, kita sholat tarawih misalnya, video lagi tarawih. Iya. Niatnya untuk supaya orang yang melihat itu, oh di mana? Lo sekarang di mana? Taruhinya di mana? Iya, Gitu kan. iya. Jadi mengajak orang juga untuk bisa tarawih, kawan-kawan. Jadi Oke. tergantung niat lagi. Kalau niatnya pamer, nah, ada beberapa kondisi yang memang tanpa perlu kita pamerin. Kalau Ramadan ini kan memang bulan ibadah. Itu kalau puasa, lagi buka puasa itu nggak apa-apa. Tapi kalau di luar Ramadan itu kadang-kadang alangkah baiknya jangan terlalu nampakkan. Khususnya lagi masalah tahajud. Kadang-kadang tahajud itu kan itu video story alhamdulillah lagi tahajud. Lagi tahajud. Masya Allah. Ih kamu ahli tahajud ya? Iya. Alhamdulillah tadi malam jam 2.30. Disebutkan letak jamnya Bib. Jamnya dia sebutkan. Ini kan merusak amal kalau niatnya ria. Tapi kalau niatnya dakwah ya silahkan. Seperti itu. Oke, jadi kita mau posting soal kita lagi ibadah sebenarnya nggak masalah ya Bib ya. Tergantung Yang niat. penting kita niatnya Misalnya niat untuk apa gitu. Misalnya sedekah. Sedekah itu kan dia niat sedekahnya supaya menjadikan orang juga supaya bersemangat lagi untuk sedekah gitu loh, nggak pelit gitu loh. Dia mengajak orang, niatnya dakwah. Itu kalau sering terjadi biasanya jadi bimbang Bib. Maksudnya jadi ragu Bib antara ini nih ria atau tidak ya. Maksudnya buat cara kita meyakinkan ini enggak Hanya ria. Anda yang bisa meyakinkan itu. Anda yang bisa melihat hati Anda niatnya melakukan itu.
karena ingin dipuji orang apa tidak, ingin mendapatkan perhatian orang atau tidak, ingin mendapatkan pandangan manusia atau tidak, gitu loh. Itu namanya ria. Kita bahas ria ya, bukannya sombong. Iya. Masuk ke ria sekarang. Tapi kan ada keterkaitan, Bib. Ya. Kan hari kan tiga perkara ini nih saling berketerkaitan. Jadi kita nanyanya perkara kita kupas tuntas, Bib. Masalah ini sombong dan ria ini. Tapi kalau dari segi hadis Nabi terkait sombong ini bagaimana, Bib? Banyak sekali kata Nabi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada sifat sombong walaupun hanya sekecil biji zarrah. Kan masuk surga. Ya kan, mungkin banyak sekarang juga orang berpikir bahwa sombong itu pakai baju bagus. Ini kan keren juga ini. Memang gitu ya, stylenya dadanya kebuka gitu. Iya, Bib, sombong ya. Memang. Jangan, Bib, tidak, Bib. Sombong tidak, itu. Tidak memperlihatkan sombong. Dadanya. Tidak, ya. Bib, ya Allah, kurus. Yang nge-gymnya kan luar biasa. Style, Bib. Style Kan kalau style, saya dengar kan sering nge-gym kan. Tidak, Bib. Main padel katanya. Tidak, Bib, tidak. Jangan dibahas di sini. Jangan dibahas di sini, Bib. Jadi intinya pakai baju bagus, sendal bagus itu bukan sombong. Ya, Nabi itu kan ketika ada yang tanya, ya Rasulullah, apakah orang yang pakai sendal bagus, pakai baju bagus, apakah itu sombong? Kata Nabi, tidak. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan suka dengan keindahan. Jadi kita bebas aja pakai baju bagus, pakai sendal bagus, ya bebas. Terus apa itu sombong ya wahai Rasulullah? Kata Nabi, sombong itu batrul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Itu sombong. Itu lebih spesifik. Iya, sekarang ini kan mohon maaf, ini bukan hanya jatuh kepada yang ahli dunia saja ya. Sombong ini sampai ahli agama pun bisa kena sombong. Oh, bisa, Bib, ya? Itu dia kan tadi yang saya bilang, yang ahli ibadah merendahkan ahli maksiat. Kan nggak boleh. Kita melihat ahli maksiat itu dengan pandangan kasih sayang, bukan dengan pandangan kerendahan. Jadi semakin bertambah ibadah kita, semakin melihat orang yang mungkin masih jauh dari Allah, kita lihat dia dengan pandangan kasih sayang, pandangan berharap hidayah, tanpa merendahkan dirinya, seperti itu. Beda kan? Beda kan pandangan. Dan itu yang menjadi inti dakwanya Rasulullah itu ketika melihat orang-orang yang masih jauh, ya beliau selalu berdoa, Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah kasih hidayah kepada kaumku karena mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu siapa saya ya Allah, gitu loh. Seakan-akan itu. Jadi kita dakwah juga seperti itu, lihat orang yang mungkin masih jauh dari Allah, jangan kita rendahkan, tapi kita tambahkan kasih sayang untuk mereka, dan mereka lebih berhak kita kasihani, ya kan, lebih berhak kita sayang, seperti itu. Jadi nggak usah sombong. Belum tahu permisalan sombong itu menolak kebenaran, tahu? Bagaimana, Bib? Ini sering ada satu ulama, beliau memberikan permisalan begini, seperti ada si A dengan si B, itu melihat hewan. Si A bilang itu burung unta, kata si B tidak, itu unta. Kata si A tidak, itu burung unta. Kata si B enggak, itu unta. Hanya bantah-bantahan ini burung unta sama. Akhirnya ketika mereka dekat dengan hewan itu, apa yang terjadi? Ternyata hewan tersebut adalah burung unta. Oke. Ya kan? Maka kata si B yang mengatakan unta, tidak, itu tetap unta walaupun dia bisa terbang. Iya. Artinya dia sudah tahu itu burung unta, tapi dia tetap katakan apa? Unta. Walaupun itu bisa terbang. Allah. Sampai begitu. Saking dia menjaga bahwasanya ini kebenaran sudah di depan mata, tapi dia masih tolak. Itu sombong. Tidak mau menerima kebenaran. Nah, sehingga kita harus jauhkan diri kita, hati kita dari sombong, itu kan. Jadi sombong ini penyakit. Orang kalau sudah punya sombong ya repot. Itu kalau penyakit, Bib, obatnya kira-kira apa, Bib? Obat untuk mengobati. Obat daripada kesombongan ini yang pertama adalah dengan ilmu. Ilmu itu harus kita tahu sombong ini apa, penyakit. Kita tahu, baca hadis-hadis dari Rasulullah, ayat-ayat tentang kesombongan, ancaman dari Allah Ta'ala. Kita baca semua itu, sehingga menakutkan hati kita jangan sampai sifat sombong itu ada. Ketika kita sudah baca hadis, kemudian kita baca hadis tentang tawadu, itu kan kebalikan daripada sombong adalah tawadu. Tawadu itu apa pahalanya Allah berikan kepada orang-orang yang bertakwa dan lain sebagainya. Kita baca sehingga kita termotivasi untuk mempunyai sifat tawadu. Ketika sudah punya itu, maka yang harus kita tanamkan adalah siapa kita ini. Siapa Anda? Dari mana kita berasal? Kita ini dari mani yang hina. Setelah dari mani yang hina, sudah hidup setiap hari, kita membawa kotoran di dalam perut. Kemudian ditambah lagi kalau kita pun mati nanti, kita jadi makanannya
hewan yang ada di tanah. Jadi sebenarnya apa yang perlu kita banggakan? Kita datang ya dari sesuatu yang hina, setiap hari membawa kotoran yang hina, kemudian ketika mati menjadi bangkai, menjadi makanan, santapan makanan setiap hari dari hewan-hewan yang ada di kuburan. Jadi tidak ada yang perlu kita banggakan, ya kan? Nggak ada yang perlu kita banggakan. Lahir nggak bawa segalanya, ketika di dunia ingin segalanya, ketika mati meninggalkan segalanya, ketika di hari kiamat dihisab dari segalanya. Kan selesai. Jadi jadi nggak ada yang kita punya. Jadi kembali lagi kepada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah, semua yang kita punya milik Allah, dan kita semua akan kembali kepada Allah. Jadi jangan ambil lah pakaian Tuhan itu loh. Luar biasa. Jangan ambil pakaian Tuhan, ya sudah. Kita punya sifat tawadhu, kita hamba Allah. Jadi kalau seandainya itu kan yang sombong itu kan Fir'aun. Ya. Fir'aun sombong, Abu Lahab, Abu Jahal, mereka dengan kesombongan. Tapi jangan kita ikuti jalur mereka. Orang-orang yang sombong coba kita lihat. Ada nggak yang selamat orang yang sombong? Mulia tidak mereka orang yang sombong? Nggak ada. Fir'aun apa mulianya? Abu Lahab apa mulianya? Abu Jahal apa mulianya? Nah, sehingga jangan sampai kita ikut jalur mereka. Ikut jalurnya Nabi tawadhu. Nabi SAW sosok yang paling tawadhu. Ketika beliau lagi makan dengan hamba sahaya, duduk di bawah. Kemudian lewat sahabat, ya Rasulullah, engkau duduk di sini. Kata Nabi, na'am, innama ana abdun. Ya memang saya hamba, saya duduk bersama mereka. Akulu kama ya'kul abad wa ajlisu kama yajlisul abad. Saya makan sebagaimana makannya seorang hamba, dan saya duduk sebagaimana duduknya seorang hamba. Tawadhunya Rasulullah SAW. Sampai Nabi itu ketika lagi duduk dengan para sahabat, itu kalau ada orang yang pertama kali yang masuk di majelisnya Nabi Muhammad, itu orang yang pertama kali yang belum pernah lihat wajah Nabi, yang belum pernah kenal Nabi, kalau datang di majelisnya Nabi Muhammad, itu mereka bingung mana sahabat mana Nabi. Saking berbaurnya Rasulullah SAW. Jadi mereka nggak tahu mana Rasulullah, mana sahabat. Jadi mereka nggak tahu. Jadi semuanya duduk bersama Rasulullah SAW, berbaur. Jadi ketawaduannya Rasulullah SAW, sehingga Nabi itu dia terkenal dengan sifat tawadhu, sampai pernah beliau alaihi salatu wassalam itu duduk di di rumah beliau itu kan kecil. Kemudian ada wisada itu kayak bantal kecil yang selalu mereka jadikan sebagai tempat duduk kalau ada tamu. Kalau nggak ada tamu ya orang rumah yang duduk. Tapi cuma satu punya Nabi di rumah. Jadi nggak ada yang lain. Jadi kalau ada tamu datang, tawadhunya Nabi dikasih sama orang yang datang itu tamu. Mau siapapun tamunya. Sampai pernah datang waktu itu di rumah Nabi non Muslim datang ke rumah Nabi. Ketika datang non Muslim ini, Nabi SAW langsung letakkan bantal. Sampai ini yang namanya Adi bin Hatim, kata Adi bin Hatim, saya berpikir Muhammad ini raja. Muhammad ini memiliki sesuatu yang wow gitu loh. Ya, karena kan pengikutnya banyak. Tapi kok saya masuk ke rumahnya saya heran seperti ini. Kemudian saya disuruh duduk di kursi kehormatannya gitu loh. Dan Nabi duduk di tanah, Nabi Muhammad dan si Adi bin Hatim duduk di atas. Sehingga kata Adi bin Hatim, innahu laisa bimalik. Ini bukan raja. Ya di bayangan saya ini raja sebenarnya Muhammad ini, tapi kok saya sampai di sini bukan raja. Jadi seperti inilah kehidupannya Rasulullah SAW. Jadi Nabi itu tidak pernah memiliki sombong. Nabi SAW memiliki sifat tawadhu alaihi salatu wassalam. Jadi disebutkan oleh Nabi, wa man tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allahu azza wa jalla. Orang yang tawadhu karena Allah kecuali Allah tinggikan. Sebaliknya orang yang takabur, orang yang sombong, illa khada'ahu Allah, kecuali Allah akan jatuhkan dia. Jadi, nah, cuman zaman sekarang kan ada tawadhu, namanya tawadhu tahu warna duit. Ada tawadhu tahu warna duit. Subhanallah. Ada juga orang-orang sampai begini. Tawadhu dia. Tapi tawadhu. Ya tawadhu. Iya. Istilah baru lagi. Tawadhu tahu warna duit. Ada juga. Nah, jadi jangan sampai kita tawadhu itu. Tawadhu yang itu ya, tahu warna duit. Tahu warna duit. Tapi kan kalau itu semua tahu. Jadi pentingnya ada yang disebut dengan tawadhu. Berarti maksudnya adalah tawadhu karena Allah. Tawadhu karena Allah. Ini tadi penjelasannya terdengar mudah tapi ternyata implementasinya pasti sulit gitu ya. Jadi kita harus latihan terus ya. Dan yang terakhir cara menghilangkan sombong. Tahu apa? Sering duduk dengan orang-orang miskin. Sering duduk sama miskin. Jadi bukan kita pun mungkin kan sibuk. Oke lah, paling tidak kita bikin seminggu itu kita jumpa dengan orang miskin. Supaya kita tahu kadar nikmat yang Allah kasih ke kita ini cukup banyak. Kita memang susah, tapi di bawah kita masih banyak yang lebih susah gitu loh.
Nah, jadi terkadang hal-hal yang seperti ini kita harus jaga. Ya, jangan sering duduk sama orang kaya gitu. Guru kami bilang begini, jangan sering duduk sama orang kaya, karena duduk sama orang kaya itu membuat kamu kurang syukur. Tapi duduklah dengan orang miskin, karena duduk dengan orang miskin membuat kamu semakin lebih bersyukur kepada Allah. Masya Allah. Di situ Nabi kan salah satu doanya, Allahumma hyini miskin, Allahumma hyini miskin, ya Allah hidupkan aku dalam kondisi miskin, artinya bersama orang miskin. Wa amitni miskinan, wafatkan aku dalam kondisi miskin. Wasyurni fi zumratil masakin, kumpulkan aku di hari kiamat bersama orang miskin. Salah satu doanya Nabi. Doanya Nabi. Masya Allah. Kalau begitu Bib, saya mau permisi dulu Bib ya. Mana? Mau berkumpul dengan orang-orang miskin dulu Bib. Masya Allah. Makasih Bib. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.